Nama saya Elizabeth Kartika Manalu, guru SD Negeri 1770448 Stombi Tombi. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapanuli Utara. Pada kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Di sini juga saya akan memperkenalkan, adapun yang menjadi fasilitator saya adalah Dr. Analis Diana MPD, serta pengajar praktik saya adalah Ibu Deborah P. Lumban-Kodik. Di sini saya juga membuat rancangan tindakan aksi nyata saya pada tugas sebelumnya, dan setelah itu saya juga memuat diseminasi modul 1.4 Budaya Positif.
diibaratkan pendidikan itu sebagai lahan, sedangkan murid itu sebagai benih dan guru petani. Berarti dapat ini dikatakan tentang bagaimana seorang petani yang menabur benih di dalam lahan yang bagus. Ketika benih kita ini bagus, namun ketika kita tabur di lahan yang tandus, benih itu tidak akan mampu bertahan hidup. Jadi semuanya harus saling berkaitan. Lahan harus bagus, benih harus bagus, dan petaninya juga harus ulet dalam menanam atau menjaga benih yang akan ditanam. Sama seperti yang dikatakan, pendidikan di pasar lahan, murid, benih, dan sebagai guru sebagai petani. Ketika bibit yang kita tanam itu tidak unggul, namun ketika kita tanam di lahan yang subur dengan pH tanah yang bagus, kemudian perairan yang bagus, cahaya yang bagus, dan petaninya juga ulet dalam menanam, ulet dalam menjaga, memupuk. Nah, seperti itu otomatis benih yang tidak unggul itu pasti bagus. Begitu juga dengan pendidikan. Molo dana kopi, Bu, kalau anak-anak ini meskipun pada dasarnya dia tidak mampu mengikuti, ketika kita sebagai seorang guru mampu mengajar atau mendidik anak itu sesuai dengan kodratnya, maka kita akan memperoleh hasil yang bagus. Seperti itu. Nah, di mana di sini ada konsep inti budaya di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Karena selama ini kita mungkin mempergunakan proses paradigma belajar masih lalu-lalu. Namun pada saat ini konsep paradigma itu sudah paradigma yang baru. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga institusi. Di sini sangat enak membahasnya sebenarnya ya. Ini dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kata berdiferensiasi ini harus kita terapkan ya. Nah, sehingga mulai belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori Mottram untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana yang kita harapkan dari seorang pelajar itu mampu menerapkan nilai-nilai profil Pancasila. Di mana profil Pancasila itu yang pertama, anak-anak itu mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini poin-poinnya arti dalam kehidupan di sekolah. Poin pertama itu beriman dan bertakwa, berarti kemungkinan di sini setiap sekolah pastinya sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran pastinya kita sudah menerapkan. Sebelum memulai pelajaran kita harus memulai dengan doa. Itu berarti sudah menerapkan profil Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berarti di sini kalau dikatakan berkebinekaan, berarti banyaknya perbedaan, baik dari segi agama, suku, budaya, dan masih banyak. Berarti kita mampu menerapkan itu pada anak kita, harus mampu menghargai perbedaan. Itu maksud dari profil Pancasila yang kedua. Sedangkan yang ketiga, gotong royong. Nah, ini juga pasti sudah dilaksanakan di sekolah ini tanpa kita sadari. Contohnya, kita ibu pasti sudah menerapkan kepada anak kita di dalam kelas, kalian itu bekerja sama untuk membersihkan kelas. Pasti. Kemudian dalam diskusi, pasti kita sudah menerapkan kepada anak-anak kalau metode pembelajaran kita terapkan itu adalah metode diskusi. Berarti kalian mengerjakan materi yang diberikan oleh guru untuk mereka diskusikan secara berkelompok. Itu maksud dari gotong royong. Kemudian yang keempat, mandiri. Nah, ini mandiri karena kita berpikir mandiri bagaimana anak SD bisa mandiri. Ternyata ini sudah kita terapkan juga tanpa sadar. Apa itu? Ada nggak di kelas kita ini? Ini tugasnya dikerjakan sekarang ya. Pasti anak itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Itu sudah mandiri namanya. Tanpa kita sadari, profil Pancasila ini sudah ada di sekolah kita ya. Kemudian yang kelima, kreatif. Kalau dikatakan murid yang kreatif adalah mampu menciptakan ide-ide baru.
sudah dijalankan, tetapi bukan karena dari dalam hatinya, tapi karena untuk mengharapkan sesuatu dia itulah disiplin sebenarnya sudah berubah pengertiannya, ya. Kemudian apa itu sebenarnya disiplin positif yang lebih mendetail, ya? Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi konsisten dalam perubahan perilaku seorang murid. Tadi saya membahas tentang kebajikan universal, ya. Di sini nilai-nilai kebajikan universal itu menurut si William Glasser ini dalam teori kontrol tahun 1984 mengatakan setiap perilaku atau perbuatan kita itu memiliki tujuan, memiliki suatu hal alasan. Kita terlambat pasti ada alasan tertentu. Kenapa kita terlambat? Nah, ini menurut teori si William. Kan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga meletakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia dan yang diinginkan. Di sini kalau dikatakan nilai-nilai kebajikan yang universal, berarti ada hal-hal yang mendorong atau memotivasi dirinya dari dalam dirinya, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Di sini ada nilai yang disepakati bersama dalam nilai kebajikan, ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ada nilai-nilai kebajikan, poin-poin nilai kebajikan dari 3 ini, ya. Yang pertama, profil Pancasila. Tadi sudah kita bahas bahwasanya ada pun nilai-nilai kebajikan dari profil Pancasila, ada yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif serta bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan dari profil Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari primer years, ya, ini dari PEP, yaitu nilai-nilainya adalah toleransi, ada rasa hormat, memiliki integritas, pribadi yang mandiri, pribadi yang mampu menghargai, kemudian memiliki sikap yang antusias, berempati, kemudian ada rasa keingintahuan, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki sifat kerjasama atau berkolaborasi, kemudian adanya percaya dirinya dalam dirinya, kemudian adanya komitmen. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan dalam keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kita manusia itu tidak terlepas baik itu murid, guru, dan siapapun juga ada kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama yaitu di sini bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup, di mana manusia yang memiliki kebutuhan bertahan hidup berarti dia membutuhkan makanan, dia membutuhkan tempat tinggal, ya, kemudian membutuhkan biologisnya, ya, kemudian rasa aman. Inilah kebutuhan yang pertama manusia. Ini wajib kita penasaran wajib, ya. Mungkin ini harus untuk kehidupan semua, baik itu bagi sebagai guru maupun murid. Nah, kemudian yang kedua adalah love and belonging, ya. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, guru menerima murid apa adanya. Kita harus mengetahui bahwa setiap murid kita itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki karakter yang berbeda, memiliki minat yang berbeda-beda, memiliki bakat berbeda-beda, memiliki tingkat potensi atau pemahaman yang berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita tahu, Ibu. Sebelum kita mengajar, tadi saya katakan ada tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini yang harus kita terapkan dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita mengajar, kita harus tahu bagaimana tingkat pemahaman, apa yang menjadi minat seorang anak itu, apa yang menjadi bakatnya dalam pembelajaran. Makanya dalam proses pembelajaran itu
sebelum kita memulai materi kita harus melakukan tes diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman anak. Bisa juga bukan hanya itu saja, kita melakukan observasi yang berkelanjutan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak. Itulah yang dikatakan kebutuhan kasih sayang yang merasa diterima. Jadi bagaimanapun keunikan anak-anak kita itu, bagaimana contohnya sikap atau sifat anak-anak kita itu, kita harus kita terima. Jangan jadi kita bandingkan. Ada contohnya dalam satu kelas, ada satu orang yang tingkat pemahamannya berbeda dari teman-teman. Bukan jadi kita mengesampingkan ini. Jadi kita harus mengelompokkan siapa anak-anak yang tingkat pemahamannya lebih meningkat. Berarti kita kelompokkan, ini kelompok A. Nah, siapa anak-anak yang tingkat pemahamannya lebih rendah? Kelompokkan kelompok ini. Siapa tingkat pemahamannya dia lebih suka dari gaya belajar yang santai, dia lebih suka belajar sambil bernyanyi-nyanyi, kita kelompokkan. Nah, di sini kita sebagai guru dituntut kreatif. Bagaimana? Bu, bagaimana caranya? Berarti saya harus menggunakan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Betul? Ya Bu, kalau kita gunakan metode yang bervariasi berbeda-beda untuk mengajarkan yang berbagai kelompok ini, apakah tidak membutuhkan waktu yang banyak? Memang betul. Tapi disitulah tujuan kita untuk mengefisienkan waktu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berarti semakin sulitlah tugas guru. Memang betul. Tugas guru semakin sulit. Tetapi kalau sudah kita sudah kita biasakan, akan semakin enak. Makanya penilaian atau tes diagnostik ini, penilaian atau observasi kita itu harus berkelanjutan. Tidak cukup hanya sekali. Masuk kita tahun ajaran baru, kita harus melihat siapa dengan siapa ini. Ini kayaknya anak ini kalau belajar harus diikuti dengan bernyanyi kelompok di sini. Nah, kalau ada anak yang tidak mampu, ya bukan saya kata tidak mampu, cuma tingkat pemahamannya atau potensi dirinya itu lebih rendah dari temannya. Nah, boleh yang mampu ini kita jadikan menjadi tutor bagi teman-temannya. Gabi dengan nol, nama lo bakal jadi dengan nol. Karena ada pun sama kita. Ada mungkin orang mengajar membaca, tapi nggak kelas 5. Tapi tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh membaca ini. Harus tetap kita rangkul. Itulah tujuan belajar dengan cara. Mendidik itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat yang dia bawa. Semua tidak beda dengan ilahan yang sudah ada keunikannya masing-masing. Jadi kita sebagai guru adalah petani menuntun mereka sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya, freedom atau kebebasan. Di sini kita mengarahkan anak-anak itu untuk membuat pilihan. Buat pilihannya bagaimana? Berarti pilihannya itu harus bertanggung jawab. Contohnya dia akan terlambat. Kita buat dia pilihan. Menurutmu apa terlambat itu bagus, nah? Secara dasar kita tahu kalau yang datang terlambat atau yang telat itu nggak bagus kan? Nah, kita memberikan pengarahan. Menurutmu bagus nggak datang terlambat? Tidak, pasti dia mengatakan tidak. Iya. Kalau kau datang terlambat ke sekolah, itu akan merugikan dirimu sendiri, bahkan merugikan orang lain. Jelas? Karena kita sudah setengah pelajaran. Akan mengganggu proses belajar temannya, merugikan orang lain. Nah, dia rugi karena dia tidak mendengarkan, apalagi penjelasan atau pembelajaran sudah berlalu. Itulah yang dikatakan. Kemudian ada tujuan yang keempat, kesenangan. Ya, tujuan akan kesenangan. Di sini kita membuat kegiatan di kelas yang menyenangkan. Di sini kita guru ini memang dituntut untuk kreatif. Proses pembelajaran itu harus aman, nyaman, serta menyenangkan. Tapi di sini kita harus membuat strategi pembelajaran PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, efektif, kreatif, menyenangkan. PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Pokoknya pembelajaran itu tidak boleh tegang-tegang, harus rileks, harus menyenangkan bagi murid. Karena kalau kita belajar, mengajar, kalau sudah senang anak-anak itu, pasti apa yang kita jelaskan itu pasti langsung masuk. Ya. Kemudian yang terakhir itu power, berarti kebutuhan akan kekuasaan atau kekuatan. Di sini murid memiliki kompeten, keterampilan ini diakui dan mereka belajar untuk menjadi diri masing-masing. Di sini ada perilaku siswa yang mungkin bisa kita tahu dia perilaku yang mananya, kebutuhan mana yang ia jalankan ketika dia melakukan suatu sikap. Di sini ada perilaku siswa, perilakunya memukul teman yang menghinanya. Ada satu siswa, dia dihina sama temannya. Nah, kebutuhan apa yang ia butuhkan? Mungkin yang memukul ini
harusnya itu. Di sini memang guru sekarang ini diwajibkan harus lemah lembut, ya, tidak boleh lagi kasar-kasar, tidak boleh lagi keras-keras, harus lemah lembut. Ada contoh yang kedua lagi, perilaku siswanya mengganggu di kelas. Nah, ini biasa ya anak-anak SD sering ini ya menghadapi. Udah belajar temannya, nah, senggol. Nah, apa itu kebutuhan apa? Yang ingin apa namanya? Dia kayak siswa itu sehingga dia mengganggu temannya. Berarti kebebasan, dia bebas untuk mengganggu teman-temannya di dalam kelas itu. Itulah kebutuhan yang dia berusaha untuk penuhi sehingga dia diganggunya teman-temannya. Nah, pertanyaan kepada siswa yang boleh kita munculkan, adakah cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu kebebasan semua orang? Nah, menurutmu, kamu ingin bebas, ada tak menurutmu cara agar tidak mengganggu temanmu sehingga kau bebas? Berarti di sini siswa pasti akan berpikir. Nah, kalau siswa yang sudah memahami tentang profil Pancasila, berarti dia akan memahami kritis. Ada Bu, ya udah kalau mau ada ya sudah jalan. Seperti itu sekarang Bu, memang akan sulit. Kita lanjutkan tentang bagaimana motivasi perilaku manusia. Tidak hanya murid, guru, ya, ada 3 motivasi kenapa ia melakukan sesuatu hal. Nah, yang pertama, kita membahas tentang murid ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hai anak-anak ibu, besok semuanya kerjakan tugas ya. Iya Bu, tiba besok enggak, semua mengerjakan tugas. Tetapi ada motivasi yang terbalik, yang tersimpan di balik dia mengerjakan tugas itu. Apa itu? Kemungkinan ia menghindari hukuman karena kalau nggak dikerjakan tugasnya dia kena hukum, sehingga kerjakannya tugas. Itu motivasi perilaku yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, siapa yang mengerjakan tugas besok harus ibu hukum ya? Iya Bu. Nah, siapa yang mengerjakan tugas dan mendapat nilai semua, benar semua, ibu kasih hadiah. Dia mengerjakan tugas. Satu, dia agar tidak kena hukum, kemudian dapat menerima imbalan. Imbalan ini berupa penghargaan, A+, dapat bintang atau star. Nah, kalau sudah dikumpulkan star ini nanti berarti ada dapat tambahan kalau nilainya rendah. Nah, seperti itu. Baru yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya, untuk motivasi yang terbaik itu adalah motivasi yang ketiga. Karena dia merasa, kalau saya tidak mengerjakan tugas, berarti saya yang rugi. Itu motivasi yang ketiga ini. Dalam kehidupan kita, motivasi yang ketiga inilah yang terbaik untuk kita lakukan. Kita tahu apa artinya kita kerjakan. Kita tahu apa manfaatnya kalau kita kerjakan. Kita tahu apa dampak buruknya kalau kita tidak mengerjakan. Kita tahu semuanya nilai-nilai yang kita percaya. Itu maksud dari yang ketiga. Dari yang ketiga ini, mungkin setiap siswa kita ini ada ada motivasi dari ketiga ini, motivasi perilaku manusia semuanya, ya kan? Kita datang ke sekolah sebagai guru, kita tidak pernah, kalaupun tidak ada aturan di sekolah, kita tidak datang tidak terlambat. Kalaupun datang terlambat, guru tidak akan kena tegur, kita tetap datang ke sekolah. Berarti kita di poin ketiga, tidak ada aturan, terlambat sekolah, tidak terlambat sekolah, tidak ada aturan, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi. Kita tetap datang. Berarti kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, kita menghargai diri sendiri. Seperti itu ya. Kemudian disinilah, ini adalah ciri-ciri yang harus kita pilih. Ya, kita sebagai guru ini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Kita yang tahu kita di mana ini ya. Nah, adanya posisi kontrol guru yang pertama sebagai penghukum. Nah, inilah kita, ya, inilah kita zaman sekarang yang sebenarnya yang harus kita ubah ke paradigma baru, yang harus yang terbaru. Kalau ada guru penghukum, bagaimana guru penghukum? Siapa yang tidak mengerjakan tugas besok, rompak bendera. Baru ada lagi. Kenapa kau terlambat? Terlambat kerja terus ya? Tidak pernah sejarah yang tidak terlambat. Itu
kayak gini. Kalau tahu orang tuamu, malu kali lah orang tuamu. Jadi dia merasa langsung dengarkan gitu. Kalau memang tahu lah nanti orang tuaku malu kali, dipanggil nanti aku. Tahu orang tuaku, aduh gimana lah malu kali nanti. Itulah pembuat merasa bersalah. Guru ini membuat seperti itu. Tahu kau terlambat, kau gak pernah begitu. Kalau tahu orang tua kau terlambat, gak pernah mengerjakan PR, mana lah orang tua malu dari punya anak kayak kau. Itu adalah ciri-ciri guru pembuat merasa bersalah. Selalu dibuatnya, ini lembut biasanya, tapi istilahnya lembut ini membuat orang merasa bersalah. Itu adalah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, sebagai teman. Ini enak. Sebenarnya guru harus kita sebagai teman terhadap murid-muridnya. Ya. Kenapa terlambat kau nak? Iya bu, karena gini-gini. Menurutmu bagus ya terlambat itu? Kalau aku gak bagus itu rasaku. Iya begini. Ya udah lain kali jangan kau kayak gitu ya. Malu lah kayak gitu. Ibumu nanti sebagai wali kelasmu, malu lah kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Iya tapi iya. Pokoknya besok gak boleh lah terlambat. Ya, ayo masuk. Itu sebagai teman. Berarti dia aku lah yang enak teman. Semua ya. Kemudian yang ke pemantau. Ini dipantau, namanya juga pemantau PSSI ya. Ciri-ciri gue sebagai pemantau seperti itu. Melihat terus, mengkondisikan terus siswanya, dia terlambat atau enggak. Pokoknya dipantau aja terus. Kalau kita terus dipantau, kita merasa nyaman enggak? Enggak nyaman. Enggak nyaman kita sebagai guru kalau dipantau. Jangan murid. Sedangkan kita sebagai guru, kepala sekolah kita terus memantau kita. Dia masuk ke sana, apa yang bicarakan? Dikit-dikit, kita gak akan pernah merasa nyaman. Apalagi murid. Kalau kita kasih kebebasan kepada murid. Kalau melakukan kesalahan, kita harus memantau mereka. Tapi tidak pantau secara terus, tapi dari kebebasan. Kita buat pertanyaan-pertanyaan dulu. Kemudian, yang kelima, manajer. Nah, bagaimana seorang manajer? Tidak hanya kita guru kepala sekolah harus mampu menjadi seorang manajer. Gimana seorang manajer? Berarti manajer ini memiliki wawasan yang luas. Bagaimana seorang manajer? Berarti harus bisa mengayomi, bisa mendidik, mengarahkan. Ketika seorang anak terlambat, kita sudah asik-asik menerangkan. Oh ya silahkan masuk. Kenapa? Oh yaudahlah, duduk dulu ya, duduk aja dulu. Nanti istirahat, jumpai ibu ya, nanti di ruang ibu. Tiba, istirahat. Selamat siang atau pagi bu ya, selamat masuk. Kamu tahu? Tidak buat contohnya, siapa namanya ya? Si A. Kamu tahu gak alasan ibu manggil kamu ke meja ibu? Tahu bu, saya terlambat. Kok bisa terlambat? Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah terlambat bangun, terlambat ke gereja, terlambat banyak ya. Kita tidak boleh langsung menjudge dia salah. Kita harus menyamakan, kita selidiki dulu, ya kan? Nah, ibu juga pernah terlambat, tapi setiap manusia tindakannya itu pasti memiliki alasan. Apa alasannya? Kenapa terlambat? Ibu terlambat bangun aku. Loh, kok bisa kau terlambat bangun? Iya bu, nonton TikTok aku sampai larut malam. Adanya keyakinan kelas kita teh? Adanya kesepakatan kelas kita? Ada. Apalah itu? Tapi di sini saya tanya dulu teh. Sudah ada kan di kelas masing-masing yang membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Kalau tidak ada, nanti saya akan ajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Tidak peraturan lagi Bapak Ibu. Tidak boleh membuat kata peraturan, tetap harus membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membuat. Oke? Nah, kita tanya, kita balikan. Masih kau ingat ya keyakinan kelas kita? Enggak bu, apalah datang tepat waktu. Nah, ternyata kau tahu. Nah, menurutmu bagaimana solusinya untuk menangani masalah ini? Ya bu, saya nggak akan menonton TikTok lagi sampai larut malam. Habis itu aku main HP ya, aku akan biar nggak terlambat aku bangun, biar nggak terlambat aku sekolah. Ya, kalau kayak gitu, itu nggak mau lagi kayak gitu kasus kejadiannya, saya pulang. Itulah di posisi manajer. Kita harus mampu mengkondisikan setiap masalah anak itu, bukan langsung menghukum atau langsung ngejudge dia salah. Kita harus mampu memanajernya. Masalah atau kasus yang dia buat itu kita jadikan sebagai pembelajaran seperti itu ya. Kemudian ini yang mestinya kita tonton pemahaman bagaimana konsep tentang materi posisi kontrol dalam institusi ya. Nah, kesalahan. Menurut ibu pas nggak ini kita hukum anak-anak itu menghormati salah? Salah. Pas. Oke, benar. Yang kedua,
Ayo dong, ini hormat, berarti dia sebagai posisinya dia adalah sebagai penghukum. Menghukum ini kan nomor satu ini. Terlambat macam contohnya si A, terlambat si A. Ayo kau terlambat jatuh, udah, hukum. Hormat beda nggak sama 1 jam di situ. Kau angkat kaki, ibu tanganmu juga menghormat. Nah, berarti dia gurunya penghukum. Yang kedua, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini posisi yang mana ibu? Posisi yang mana ini? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, teman aja. Ayo, ini ada 5 ya, posisi kontrol dulu. Ini kasusnya, yang nomor 2. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ini ayo yang mana? Ayo. Ya, ini yang tepatnya adalah sebagai teman. Ya, ayo dong bantu ibu. Biasanya kita minta tolong sama teman kan? Ayo dong bantu ibu. Berarti kita sebagai teman yang sama murid. Ya, yang ketiga, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, segera beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Masuk ke sini. Posisi mana? Ini pemantau. Ini pemantau Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kamu sih nggak pernah benar melakukannya. Kamu sih, betul. Mana semua nih, di mana nih? Kamu sih, ya betul. Nah selanjutnya, kamu sudah kelewatan batas. Sekarang kamu push up 20 kali. Berhukum, betul. Kemudian keenam, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Iya, betul manajer. Nah inilah, kita itu harus bisa menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Menurutmu benar yang kau buat itu? Nah, kira-kira bagaimana? Kita harus mengarahkan anak-anak yang melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Enggak kita lagi. Kalau lagi terlambat ya, pokoknya jam segini enggak kita lagi. Setiap kesalahan yang dia perbuat itu harus dia yang memikirkan bagaimana untuk mengantisipasi agar tidak terlambat lagi. Itulah posisi guru sebagai manajer. Kita buat kesalahannya itu menjadi pembelajaran bagi kita. Oke? Nah, keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini dia. Selama ini kita buat peraturan, bukan keyakinan. Kalau peraturan biasanya dilaksanakannya, tapi apa? Tapi dilakukannya bukan karena keinginannya. Kalau keyakinan, nah seperti yang saya bilang, kita harus membuat keyakinan kelas. Di setiap kelas pasti memiliki peraturan masing-masing. Dahulu tidak boleh tidak boleh lalu terlambat, jangan buang sampah sembarangan, jangan mengganggu tempat. Nah, kalau dalam keyakinan itu tadi saya bilang jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh mencontek. Kalau dalam keyakinan kelas kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu harus kita hapuskan. Kenapa? Itu perbedaannya peraturan dengan keyakinan. Kalau dalam peraturan tidak boleh mencontek, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturan. Kalau dalam keyakinan kita mempergunakan kebijakan universal, di mana bahasa itu harus kita buat dengan baik. Contohnya, tidak boleh datang terlambat. Kata tidak boleh kita ganti menjadi kebijakan universal, berarti datang tepat waktu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh mencontek. Mengerjakan tugas secara mandiri dan tepat waktu. Itu keyakinannya. Nanti boleh saya share nanti bagaimana contoh-contoh keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah ya. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini tidak kita sebagai guru yang membuatnya. Kita hanya mengarahkan. Cara membuatnya gampang. Kita suruh siswa itu berpikir apalah yang menurutnya keyakinan bersama-sama, kesepakatan bersama-sama yang mereka buat, yang mereka sepakati sehingga tertuang dan mereka yang menjalankan. Tidak boleh kita, kalau kita dilarang tidak boleh mencontek ya, berarti itu peraturan dari kita. Mereka mungkin menjalankannya, tetapi hanya proses saja, tidak dari dalam dirinya.
Yang namanya proses pembelajaran menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, berarti pemikir itu harus menuntun. Apa yang sudah ada dalam diri anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak itu yang harus kita arahkan. Tidak kita yang mengatur mau kemana anak didik itu, tapi kita hanya bisa membimbing anak itu sesuai dengan apa yang sudah ia miliki dari dasar, dibawa sejak lahir. Nah, itulah kemudian dari keyakinan kelas ini, ketika mereka sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, ditempelkan di dinding, mereka juga akan tahu. Nah, ketika mereka melanggarnya, ada bukan hukuman namanya. Dulu kalau peraturan identik, kalau melanggar dapat hukuman. Kalau keyakinan, kalau melanggar keyakinan berarti ada konsekuensi. Itu dia. Peraturan kehukuman, keyakinan atau kesepakatan adalah konsekuensi. Ya. Nah, kemudian pembentukan keyakinan bersifat abstrak berupa pernyataan universal seperti yang saya bilang, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Makanya di sini. Oke, menurut kalian apa lagi yang keyakinan kelas kalian? Bu, tidak boleh datang tepat. Tidak boleh kata tidak boleh. Datang tepat waktu. Iya, Bu. Tuliskan. Apa lagi? Bu, tidak boleh mencontek. Tidak boleh kata mencontek, kata tidak boleh mencontek. Berarti apa? Mengerjakan tugas secara mandiri dan tepat waktu. Itu keyakinan dan peraturan beda, ya. Kemudian ini ada kesepakatan kelas ini. Kesepakatan ini dan tertib ya. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucap salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini salah satu contoh dari kesepakatan kelas ya. Nah, kemudian kesepakatan kelas yang sebelahnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti di sini semua ambil alih, ambil bagian, ya. Semuanya melakukan kesepakatan itu. Ya namanya antara guru dan murid kan harus sepakat. Jadi kalau udah sepakat, besok kita ke gereja ya kita semua pakai baju warna pink. Oke, ada satu orang nggak pakai baju warna pink. Bagaimana kita? Dia pasti merasa agak bersalah. Udah sepakat kita semalam mau ke gereja pakai baju warna pink semua, ternyata cuma aku pakai baju warna hitam. Dia pasti akan merasa, oh ternyata aku salah. Aku yang sudah melanggar kesepakatan kelas. Berarti apa konsekuensinya? Mungkin saja kau tuh kenapa kok kayak gitu? Bisa saja mungkin dia akan kenapa? Bukan dimarahi, tapi dapat teguran dari temannya. Kau tidak sepakat kita pakai baju pink, ternyata aku pakai baju warna hitam, kayak gitu. Nah, bisa saja ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang melanggar dari keyakinan kelas. Kemudian, nah ini dah segitiga restitusi mak. Oh mana paling sadok-sadok, nah ya. Di sini apa itu segitiga? Nah, ini dah segitiga restitusi mak. Oh mana paling sadok-sadok, nah ya. Di sini apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesepakatan pada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini ada sisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesepakatan pada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini ada inilah segitiga. Kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena memang saling saling sambung menyambung dan saling menyatu ya. Ada ujung-ujungnya. Di sini ada segitiganya. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu kita harus menstabilkan identitasnya. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinannya. Sama yang seperti yang saya bilang tadi, ada murid yang terlambat. Ya, kenapa? Iya Bu, saya terlambat. Oh iya nantilah ya, nanti jumpa Ibu setelah habis mata pelajaran Ibu ya. Udah duduk dulu, ikutilah pelajaran selanjutnya. Baik, datang. Silakan duduk. Menurutmu tahu ya kau kenapa Ibu panggil kau ke meja Ibu? Ya tahu Bu. Nah ini adalah menstabilkan identitasnya. Kenapa lah kau Ibu panggil? Ya terlambat aku sekolah. Oh iyanya terlambat iya. Nah,
Ibu juga pernah terlambat. Semua orang pernah terlambat. Ini menstabilkan identitas ya. Semua orang pernah terlambat. Termasuk ibu juga pernah terlambat. Tapi menurutmu bagus nggak kalau kau datang terlambat? Masuk validasi tindakan yang salah. Menurutmu bagus ya kalau kau datang terlambat? Enggak. Berarti dia kan di sini validasi tindakan yang salah. Menurutmu dia kan udah terlambat toh? Enggak. Ini memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurutmu bagus jangan terlambat? Enggak, Bu. Masih ingat ya kok keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Masih Bu, apa itu? Datang tepat waktu. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, tahu ya kok ternyata kalau kesepakatan kita datang tepat waktu. Menurutmu semua dia, Mak, bagaimana caranya agar kau tidak datang terlambat sekolah lagi? Nah, ini apa? Iya Bu, saya doang aja. Oh iya, nantilah ya, nanti jumpa Ibu setelah habis mata pelajaran Ibu ya. Udah duduk dulu, ikutilah pelajaran selanjutnya. Baik, datang. Silakan duduk. Menurutmu tahu ya kau kenapa Ibu panggil kau ke meja Ibu? Ya tahu Bu. Nah, ini adalah menstabilkan identitasnya. Kenapa lah kau Ibu panggil? Ya terlambat aku sekolah. Oh iyanya terlambat iya. Ibu juga pernah terlambat. Semua orang pernah terlambat. Ini menstabilkan identitas ya. Semua orang pernah terlambat. Termasuk ibu juga pernah terlambat. Tapi menurutmu bagus nggak kalau kau datang terlambat? Validasi tindakan yang salah. Menurutmu bagus ya kalau kau datang terlambat? Enggak. Berarti dia kan di sini validasi tindakan yang salah. Menurutmu dia kan udah mulai terlambat toh? Enggak. Ini memvalidasi. Ya, ini memvalidasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menurutmu bagus jangan terlambat? Enggak, Bu. Masih ingat ya kok keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita? Masih Bu, apa itu? Datang tepat waktu. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, tahu ya kok ternyata kalau kesepakatan kita datang tepat waktu. Menurutmu semua dia, Mak, bagaimana caranya agar kau tidak datang terlambat sekolah lagi? Nah, inilah masuk ke segitiga restitusi. Kita menanyakan bagaimana solusi dia untuk menangani masalahnya sendiri. Bukan kita yang menyarankan kau seperti ini, kau seperti ini. Enggak. Kesalahannya itu kita buat pembelajaran baginya agar dia tidak mengulangi hal yang serupa atau yang sama ya. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya kan? Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kalau yang sikap menyalahkan diri sendiri itu tidak bagus. Tapi kita mencari solusinya. Itulah fungsi sebagai manusia, ya. Kemudian divalidasi kebutuhan. Ini dia, membantu siswa mengenal balik ya, mengenal basicnya, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi sudah kita membahas tentang kebutuhan manusia itu ada 5 ya. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs ya, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival atau kebutuhan utamanya yang terakhir ini. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Iya Bu, saya kan waktu itu sampai jam 12 malam, jadi terlambat. Aku bangun pagi-paginya. Nah, di sini memvalidasi kebutuhannya ya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahan yang dihubungkannya dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya? Nah, masih ingat ya keyakinan kelas kita? Ini nilai itu menanyakan keyakinan ya. Baru nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Iya Bu, datang tepat waktu. Itulah nilai universal ya, kesepakatan itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Menurutmu bagus nggak sih yang datang terlambat itu? Kalau dapat tepat waktu itu menurutmu bagus? Bagus. Bagaimana lah dampaknya kalau kau datang tepat waktu? Iya Bu, saya tidak tergesa-gesa untuk ini dan itu pasti dijelaskannya. Nah, hal biasa ya, kalau misalnya anak baru masuk diantar oleh orang tuanya. Kita boleh kalau masuk dengan orang tua. Sebenarnya kalau proses pendidikan dalam filosofi KHD ini, bantuan orang tua, komunikasi antara guru dan pihak sekolah terhadap orang tua itu harus
berjalan dengan kerjasama yang baik. Karena seperti yang kita ketahui, pendidikan pertama itu adalah orang tua di keluarga. Nah, kita bisa mengawasi anak-anak kalau orang tua itu menyerahkan anaknya kepada kita guru. Anakku ini belum bisa membaca loh, orang tua tidak tahu. Nah, kita tahu kan penilaian kita, oh ternyata si A dikasih tahu orang tuanya dia nggak tahu, otomatis masih buta ya, masih seperti kertas yang belum kena modal, anak ini belum tahu. Nah, oke, berarti ini yang belum PAUD ke sini dulu ya. Si ini, si B ternyata dia sudah PAUD. Oh, ke sini dulu, geser. Oh, di sini udah PAUD, dia ternyata belum bisa dia mengapakan. Oh, masukkan ke sini aja. Nah, dari sini kan sudah kita tahu dia bagaimana pengelompokan ini kan. Ini yang sudah PAUD, yang sudah mengenal huruf, yang sudah bisa membaca. Nah, ini yang tidak PAUD sama sekali belum mengenal apa-apa. Oke, di sini. Nah, kita sudah tahu kan? Sudah tahu pengelompokannya. Kebutuhan apa yang diinginkan murid ini sudah. Kita terjun dalam proses pembelajaran. Kita bisa melihat observasi secara langsung setelah kita lakukan tes diagnostik. Siapa di sini yang sudah bisa menulis namanya? Ayo, siapa dulu? Tulis dulu di buku masing-masing. Kita bisa lihat. Siapa yang sudah bisa? Otomatis yang ini, yang sudah PAUD, ada pastinya yang sudah. Oh, berarti mereka pasti ini. Yang ini sama sekali nggak tahu. Oh, itu adalah tahap-tahapannya, prosesnya yang bisa kita lakukan untuk membagi atau mengelompokkan tingkat pemahamannya. Gaya belajarnya juga. Ada kalau SD kelas 1 biasanya itu pasti senang bermain, senang bernyanyi. Ada juga anak SD yang gak suka bernyanyi di dalam kelas. Nah, kita juga bisa memisahkan mereka. Nah, ketika pengelompokan itu sudah ada, maka kita memasukkan strategi atau metode pembelajaran kita. Seperti itu, Ibu. Oke? Masih ada, Ibu? Pokoknya yang dikatakan terdiferensiasi ini harus ada. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar dari murid itu. Apa yang sudah dia bawa sejak lahir atau sesuai dengan kodrat zamannya, itu yang kita arahkan atau kita tuntut untuk dikembangkannya. Kita tidak boleh memaksakan apa yang menjadi tujuan akhir dia. Seperti itu maksud dari tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Masih ada lagi, Ibu? Selamat pagi anak-anak Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran kita ibadah sejenak atau berdoa sejenak. Siapa yang mau memimpin ibadah? Oke, Reja. Ya, oke, silakan semuanya berdoa ya, biar kita memulai pembelajaran kita. Oke, sini. Oke, silakan. Yang berkata dalam kalam surga, puji syukurkan panjatkan gerak mengapakan korban berkumpul dibangun teruskan dalam keadaan sehat. Ya Allah, terlahirkan yang kami menerima belajar dari bagi kami, karena engkau membuka dan pikiran kami. Lalu segala berbuat sehingga tidak sengaja yang engkau maafkan. Terimalah doa kami dengan perantaramu. Amin. Oke, amin. Silakan kembali. Terima kasih untuk yang memimpin doa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, tos dulu sama teman yang di sampingnya. Tos dulu, tos. Iya, semangat belajar ya. Nah, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas dulu, oke? Semuanya sepakat. Semuanya harus memberikan partisipasi. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya dibuat ya, dituliskan. Itu kan jangan membagikan selembar atau secara kertas. Kalian tuliskan apa? Jangan takut, tidak usah pakai nama ya. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan membacakan bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas kita ya. Yang pertama ya harus bersifat abstrak, oke? Di mana ya itu berupa pernyataan, tidak boleh pakai kata jangan, tidak boleh pakai kata tidak boleh kata tidak, jangan ya, harus mempergunakan pernyataan universal. Contohnya dibuat ya. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu pakai kata tidak boleh kan? Berarti tidak boleh. Harus mempergunakan pernyataan universal. Berarti kata tidak boleh terlambat berarti tepat waktu. Ya, tepat waktu datang ke sekolah. Harus tepat waktu seperti itu ya. Kemudian bentuk keyakinan kelasnya itu harus dibuat dalam
kita saling meyakini, kita menjalankan kesepakatan kita. Oke? Semuanya aman? Oke, berarti kita sudah sepakat ya. Berarti jalankan. Nanti ibu akan mengetik ini, ibu akan menempelkan ini di dalam kelas sehingga kalian gampang untuk mengingatnya. Oke, paham? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke? Selamat pagi. Iya, selamat pagi Jonathan. Silakan masuk. Silakan duduk. Oke, Jonathan. Kamu tahu nggak alasan ibu manggil kamu ke meja ibu? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Oke, kalau tidak tahu. Coba kamu ingat-ingat dulu. Apa kegiatan kamu hari Sabtu kemarin saat ibu tidak masuk? Oh iya, Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Oke. Oh iya, Bu, saya tidak mengerjakan tugas. Oke, kamu tidak melakukan tugas. Memang setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada alasan tersendiri. Kira-kira apa alasannya Jonathan sehingga kamu tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas? Saya jadi dan mengantuk. Loh, kok bisa jadi dan mengantuk, Jo? Coba jelaskan sama ibu. Iya, Bu, saya kurang tidur karena bermain game. Dan pas tugas diberikan, saya tidak mengerjakan itu. Loh, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Jo? Nah, kalau begitu apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana itu, Jo? Bertanggung jawab. Ternyata kamu tahu. Nah, untuk itu apa solusi? Apa kira-kira solusi untuk menangani masalahnya? Pertama, saya minta maaf, Bu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya tidak akan main game lagi. Dan saya mohon izin, Bu, agar diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas itu kembali. Dan saya akan melakukannya besok, Bu. Baiklah, Jo, itu akan memberikan kamu kesempatan. Tapi kamu tidak boleh mengulanginya lagi, oke? Sekarang kamu boleh istirahat. Baik, Bu, terima kasih banyak. Saya permisi. Demikian aksi nyata saya pada modul ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih, Horas.